Ketika kamu fokus terhadap sesuatu, disitulah energi akan mengalir. Ketika kamu fokus sama kelimpahan, energimu akan mengalir kepada kelimpahan, otomatis realitamu akan mengalir kepada kelimpahan. Tapi ketika kamu fokus sama penderitaan dan kekurangan, ya akan seperti itu realitamu. Nah, sekarang kita akan coba flashback ke acara di Jogja kemarin ya. Oke. Setelah melo-melo gitu ya. Udah melonya. Aku juga kan duka citanya juga udah 3 hari ya. Kalau di dalam Islam itu kan duka cita 3 hari aja cukup gitu. Nggak usah larut, nggak usah menyesali, nggak usah gitu. Udah cukup gitu. Karena ada Allah yang membersamai. Nah, terkait dengan momen di Jogja ya, kita kan berkomitmen dari reuni 1 ke reuni 2 harus ada upgrade. Harus. Termasuk inovasi materi dan lain sebagainya. Demikian juga dengan yang nanti di Bali gitu. Ada beberapa hal baru yang itu mungkin sebagai niatannya adalah pure kita ingin bener-bener kasih kado, kasih hadiah, kasih gift buat teman-teman yang sudah susah payah datang gitu ya. Dan kebetulan 1 tahunnya Abundant Revolution. Nah, ini momen disnatalisnya Abundant Revolution di Bali, teman-teman. Tahun umurnya. Iya. Desember ketemu Desember. Kita disnatalis di Bali sekaligus reuni ya. Kita mengangkat tema Quantum Jam 2026 dari resolusi menuju realisasi. Yes. Dan nanti ada Pawayan Mustika, kemudian ada Gus Teja yang sangat fenomenal musiknya gitu ya. Terus nanti ada hiburan-hiburan yang lainnya kita siapkan buat sahabat semua. Nah, Teh, flashback ke Jogja, momen yang paling berkesan buat Teh ya selama acara reuni di Jogja itu kira-kira apa gitu? Kalau saya secara pribadi sih, aduh, saya nggak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata ya. Kalau sekedar misalnya ditawari, ayo diajak berangkat ke sini ke sana, itu apa ya? Ada yang lebih daripada itu gitu. Iya. Melihat transformasinya teman-teman. Gimana Teh? Mungkin bisa di-share Teh kalau dari Teh Febi. Dari sebelum acara itu getarannya itu bisa aku rasain Mas, yang Jogja ya. Pada saat momen pertama di batch 16, aku baru buka pintu, aku udah kayak nggak kuasa untuk nggak meluk mereka satu-satu. Just want to say terima kasih udah datang gitu. Karena aku tahu mereka banyak dari luar kota. Mereka prepare kan pasti di rumah mereka untuk di perjalanan naik kereta. Mereka meninggalkan anak mereka di perjalanan berjam-jam. Mereka ngumpulin uang sebelum itu, lalu hotel. Itu tuh perjalanan yang cukup lelah dan jauh gitu. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Padang, ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Swiss, ada yang dari Australia, ada yang dari Medan. Itu kalau bisa aku rasakan itu kayak magnet. Seluruh orang di setiap penjuru Indonesia tuh kayak tertuntun untuk ada di dalam satu pusaran frekuensi gelombang yang sama dalam kebersamaan cinta gitu. Jadi gerakan kolektif atau gerakan masalnya teman-teman yang berkesadaran untuk menyambungkan rasa atau menyatukan jiwa dan mereka bertemu secara fisik untuk saling menguatkan. Itu sih yang aku lihat. Ini tuh memang beda ya dari yang lain. Si kerekatan rasa di antara kitanya itu loh, yang kenapa ya di dalam satu kelas atau belajar itu, aku memang punya kebiasaan Mas. Jadi pada saat ada satu teman alumni saudara kita yang testimoni, misalnya lunas utang atau mereka selesai untuk urusan PR tertentu, aku tuh selalu bilang, mereka kan tanya kan sama aku, Teh Febi, aku mau bales kebaikan Teh Febi, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku perbuat. Aku cuma bilang, nggak usah balas ke aku. Tapi, boleh nggak pay it forward? Apa tuh pay it forward? Alirkan lagi kebaikan ini yang kamu rasakan. Ketika kamu jatuh, kamu bangkit. Kan ada caranya tuh untuk kamu bangkit. Alirkan lagi kebaikan ini ke banyak orang. Sehingga yang tadinya satu bangkit, pay it forward nih ke 2 orang. Yang ini bangkit lagi, pay it forward ke 2 orang. Bangkit lagi, pay it. Jadi itu akan jadi gurita virus cinta yang luar biasa gitu. Cerita pay it forward ini. Itulah yang terjadi Mas, di keluarga besar Abundant Revolution. Itulah yang terjadi kenapa kelas Abundant Revolution di setiap kota itu selalu penuh. Karena ada keterikatan rasa itu. Serasa kayak ada rumah kesadaran gitu. Serasa ada rumah kebahagiaan buat mereka gitu. Yang merasakan rasa yang sama. Tapi perenungan terdalamnya itu adalah selama ini kita sudah sama-sama jauh meninggalkan rumah sejati kita, Mas. Sudah jauh gitu. Ini kesejatianmu yang tanpa batas dan berkelimpahan. Tapi kamu jauh pergi gitu. Meninggalkan yang tanpa batas ini. Terbukti dengan
ketakutan kamu, keresahan kamu, kebingungan kamu, stresnya kamu, mau bunuh dirinya kamu, putus asanya kamu, itu adalah tanda di mana kamu menjauh dari rumahmu, sejatimu, naturalmu, yang sedari awal udah tanpa batas dan berkelimpahan gitu. Nah, kesadaran untuk bersama-sama, balik lagi nih Mas, yang seru kalau sama teman-teman. Kesadaran untuk bersama-sama berjalan pelan dalam kesabaran, dalam cinta, dalam support, dalam pelukan, dalam tanpa batas Mas Hendra. Jadi pada saat aku masuk ke batch 16, aku melihat wajah-wajah penuh harapan, wajah-wajah yang pengen dipeluk gitu, secara jiwa ya. Jadi makanya pada saat kemarin tuh aku gak kuasa untuk pengen melukin satu-satu gitu. Hanya untuk bilang, kamu ada teman, jangan merasa sendiri. Kamu ada keluarga, jangan merasa sendiri ya. Jangan takut lagi, jangan cemas lagi. Cuma mau bilang itu sih sama mereka kemarin, yang batch 16 ya. Pas batch 16 itu kan pagi ya. Iya. Pagi kita start jam 8 sampai jam 1 siang kan. Aku memang merasa ya, gila sih. Materi ini memang benar-benar istimewa. Banyak banget. Pokoknya worth it banget ya teman-teman ya. Worth it banget kelas batch yang offline. Iya. Aku merasa, ya Allah, memang ini materi-materi yang sangat menjadi basic need, sangat krusial, yang dibutuhkan banyak orang. Artinya, kita semacam membuka sebuah pintu gerbang bahwa keberlimpahan itu hak untuk semua orang. Tahu dan mengalaminya. Tahu dan mengalaminya. Yes. Iya. Dan welcome untuk semua yang live di TikTok saat ini, atau siapapun yang nonton video ini. Kita terbuka untuk jadi keluarga besar. Jangan merasa sendiri dan kesepian ya. Yuk, bareng-bareng yuk jadi keluarga. Banyak banget teman-teman di Jakarta yang minta kelas offline ya, tapi mungkin teman-teman mungkin bisa join di Bali aja deh kali ya teman-teman ya. Kita ngumpul jadi satu di sana sekalian pas acara reuni dan disnatalisnya Abundant Revolution. Satu ya. tahun. 1 tahun Abundant Revolution Lilinnya nomor di satu Bali, dong. gitu ya. Gila sih. Masya Allah. Bahkan kita yang menginisiasi aja nggak sempat mikirkan itu gitu ya Teh Aku ya. nggak kepikir, diingetin sama anak-anak alumni. Teteh, kita udah beli tiket. Terus aku tanya, kan acaranya masih Desember. Iya, kita exciting. Tapi gawat juga Teh, kalau nggak segera beli tiket tuh gawat. Oh, Bali iya. itu kalau akhir Oh iya betul, tahun betul. parah Oh iya banget. betul. Desember ya? Desember. Jadi memang harus di take sekarang-sekarang ya, mumpung tiketnya masih oke gitu ya, masih Info aja available ya. anak-anak nanti di info iya, aja iya. tiketnya, kasihan kan Betul, nanti betul. kalau daftarnya terakhir. Betul. Makanya itu kita siasati yang mau daftar di awal biar dapat posisi terbaik di depan tuh biar dalam rangka untuk ngebooking tiketnya biar Iya. duluan juga. Nah, ini terbuka buat umum kan ya Mas Hendra ya? Umum ya? Jadi Umum. teman-teman nggak hanya alumni tapi umum oke ya? Dan Ya. tetap paginya konsepnya sama kayak di Jogja, paginya kita ada kelas batch 20 nanti ya. Ya. Terus nanti dilanjutkan sorenya siang sekitar jam 2 siang kita reuni di Sinatalis Abundant Revolution di Bali ya buat teman-teman semuanya gitu. Ya. Nah, Tadi kita baru bahas yang batch 16, belum bahas yang reuni. ya, saat reuni itu kan ratusan alumni itu hadir kan. 300 lebih sama yang Zoom 400 sampai 450 maybe. Ya, benar-benar 400 sekian. 400 sekian ya. Itu kan hadir dengan energi penuh gitu ya. Dan memang yang paling berkesan tuh pada seneng banget tuh dipeluk TVB sih ya. Saya pengen tahu ya. Gimana Teh perasaannya Teteh gitu ya di tengah-tengah mereka saat meluk mereka. Saya kan juga edik banget ya kelas-kelas pengembangan diri tuh saya seneng banget. Tapi rata-rata ya memang ada jarak antara coach dengan peserta gitu kan ya. Ini Teteh nggak benar-benar berbaur sama mereka gitu. Saya benar-benar berguru belajar sama Teh Feby gitu. Apa sih yang Teteh rasakan di momen-momen saat itu gitu? Ada bahasa tubuh yang nggak bisa disetel. Ada bahasa tubuh yang nggak bisa dibuat-buat. Alirannya begitu kuat untuk pada akhirnya setiap aku ketemu sama satu alumni tuh, aku memang fokus lihat dia untuk menghadirkan rasa gitu bahwa kita keluarga. Kita keluarga. Dan rasa ketika aku memeluk satu-satu teman-teman itu, aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Yang ada hanya yang tanpa batas, hanya cinta tanpa batas di antara kita gitu. Jadi benar-benar sih memang Mas Hendra, setiap pelukan itu besar gitu. Karena memang aku tuh meluknya tuh yang benar-benar kayak menyatukan vibrasi dia dan aku gitu. Dan mereka semua itu kesayangan aku. Satu-satu mereka tuh aku sangat sayang gitu sama teman-teman. Dan aku sangat peduli sama teman-teman. Sangat peduli. Karena aku pernah merasakan
ada di posisi mereka, Mas Hendra. Mungkin itu yang membedakan dengan yang lain. Aku seorang ibu, punya anak. Aku pernah merasakan single, lalu aku pernah merasakan terpuruk, aku pernah merasakan punya utang, aku pernah merasakan gak punya rumah, gak punya mobil, gak ada pekerjaan. Jadi ketika mereka hadir tuh, aku cuma mau ngomong, aku pernah kayak kamu. Jadi gak usah khawatir ya. Kita keluarga, yuk bareng-bareng melewati dan berjalan menuju sejatinya kamu yang udah tanpa batas dan berkelimpahan gitu. Karena di mana fokus kita ke sejatinya kita, identitas baru kita yang tanpa batas dan berkelimpahan, kamu fokus di sana. Ketika kamu fokus terhadap sesuatu, disitulah energi akan mengalir. Ketika kamu fokus sama kelimpahan, energimu akan mengalir kepada kelimpahan, otomatis realitamu akan mengalir kepada kelimpahan. Tapi ketika kamu fokus sama penderitaan dan kekurangan, ya akan seperti itu realitamu, gitu. Jadi sebetulnya tugas aku dan Mas Hendra berdua cuma kayak wake up call doang gitu, Mas. Tililililililit. Halo. Ini loh sejatimu yang tanpa batas dan berkelimpahan. Udah jangan main lama-lama di luar, masuk ke dalam. Nah, kayak gitu kurang lebih, Mas. Iya. Dan oh ya, 5 hari lagi nanti Teteh akan bikin acara Zoom spesial Ya, betul. dengan harga yang sangat terjangkau buat teman-teman yang belum ada kesempatan untuk ikut kelas. Silahkan join, nanti hubungi admin Ngaji Rasul aja, di bio TikTok itu ada. Terus tanggal 25-nya Ya. kita ada batch 18 ya Teh ya? 18. Batch Ya. 18, kelas batch 18 nanti di 25 September. 11 Septembernya jam 2 siang biasanya. Itu tanpa pendampingan. Ya, kan, tanpa gitu. pendampingan di grup ya. Ya. Nah, silakan ada teman-teman yang mau join, monggo. Dan kan sebenarnya kita menghadirkan Abundant Revolution itu kan ingin memberikan sebuah solusi ya terhadap berbagai macam problematika yang dialami teman-teman, misalnya hutang, relationship, sakit, terus kemudian karir bisnis melejit dan lain sebagainya gitu. Ya. Nah, di dalam momentum reuni kemarin kan juga tidak sedikit yang memberikan testimoni baik secara implisit maupun eksplisit gitu, karena tidak mungkin panggung bisa menampung semua teman-teman yang mau memberikan testimoninya, tidak mungkin karena soal waktu dan lain sebagainya begitu. Nah, mulai dari Desember tahun lalu sampai akhir tahun atau sampai detik ini di bulan ini gitu, apa Teh testimoni yang sangat membekas, sangat berarti beserta polanya teman-teman yang mungkin bisa di-spill sedikit ya, Ya. mulai dari misalnya jodoh, Ya. terus kemudian sakit, yang akhirnya kemudian sembuh, Ya. terus nggak Hutang. ngurus lah masalah finansial, nggak ngurus, tapi aku bener-bener mendapatkan sesuatu yang nggak pernah aku dapatkan sebelumnya gitu kan, Ya. tahu sendiri ya, Betul banget. termasuk hutang, Ya. relationship dan lain sebagainya. Mungkin bisa dieksplor satu-satu. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah mengirimkan sinyal harapan kepada sahabat semuanya. Ya. Oh ternyata gitu tuh ada ilmunya, toh ternyata ada yang bisa aku lakukan, toh bahwa oke ternyata aku nggak boleh kehilangan harapan, itu maksudnya. Silakan Teh. Iya. Wow. Dalam satu hari testimoni yang masuk sama kita tuh 10-20 testimoni, Mas Hendra. Dan dari mulai Desember sampai dengan saat ini, itu begitu banyak sekali testimoni. Dari urutan yang paling tinggi misalnya. Ada sebuah testimoni di mana ada seorang ibu yang tadinya mau bunuh diri, yang tadinya udah ada harapan hidup dia, yang tadinya dia udah ngerem aja di kamar, yang tadinya udah hopelessnya dia gitu. Tapi dia mulai menyadari bahwa ini bab 1 adalah cerita sejatinya diriku gitu. Di titik dia mulai sadar bahwa oh ini sejatinya diriku. Dia ganti identitas tuh, jadi identitas yang berkelimpahan dan tanpa batas. Dia menjalani daily rutin. Kuncinya tetap di praktek, Mas. Karena gini, kalau misalnya Mas Hendra dikasih resep nih sama Chef Rudy lah misalnya, resep nasi goreng. Mas Hendra dapat tuh resepnya tuh, dicatat tuh resepnya. Oh gila ini resep keren banget ya, resep ini bagus ya. Tapi kalau Mas Hendra nggak pernah praktekin nih Mas, nggak pernah ngirisin tuh bawang, nggak pernah goreng-goreng campurin bumbunya, Mas Hendra kan nggak bisa nyicipin kan, nggak bisa ngerasain bener ya rasa nasi goreng tuh enak gitu. Kalau cuma dibaca doang resepnya kan nggak bisa mengalami gitu. Nah teman-teman yang sudah manifest terindah itu mereka mengalami. Yang paling indah itu adalah Mas, ketika terpuruk, kalau yang paling total terpuruk kan udah mau bunuh diri Mas, bener nggak? Udah memang mencoba bunuh diri gitu. Ketika proses itu akhirnya ketemu kesadaran, belajar, dan akhirnya dimulai praktek, mulai ada jalan keluar. Jadi praktek tentang menerima melepas realita yang menjadi lapisan-lapisan emosi ini adalah yang utama sebenarnya. Di balik itu sebelumnya ada sadar nafas syukur. Jadi sadar nafas syukur itu adalah satu momen di mana tarikan nafas ini kayak
memberikan kesadaran ke kita di titik ada yang tanpa batas di dalam, ada yang tanpa batas di luar, dan kita bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Di titik kita sadar nafas syukur, itu jadi daily rutin, dipraktekin nih sama yang testimoni terbaik ini. Lalu dia menerima dan melepas, mengalirkan endapan emosi, dia rutinin, lalu dia sending love ke semua orang yang dia lihat tuh dia sending love, Mas. Siapapun yang dia lihat, kata dia sending love-in gitu loh. Ini ilmu mahal nih. Jadi matanya ngelihat apa tuh dia ngedoain di sending love-in. Jadi itu kayak udah jadi habit nih kata teman yang testi terbaik nih. Lalu dia tabungan semestanya nggak berhenti-berhenti. Ketika datanya udah berubah, yang tadinya nangis, meratap gitu kan, bantal basah di kamar aja, meratapi kekurangan, kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, daily rutin merubah habit. Dalemannya pelan-pelan berubah. Kejadiannya apa? Dia dapat peluang-peluang bisnis baru. Yang tadinya ada di satu kota, dia pindah ke kota lain yang lebih nyaman. Dan ternyata Mas Hendra, pembuktiannya, vibrasi kelancaran tidak hanya terjadi pada dirinya, tapi terjadi juga pada suaminya, terjadi juga pada anaknya, dan dia membuktikan itu dengan sadar. Merembet ke lingkungan. Merembet, Mas. Jadi vibrasi itu menularkan. Jadi ternyata Mas Hendra, pada saat kita menyadari bahwa ini udah cukup, mental cukup. Selama ini kan mental kurang kan? Hidup aku begini, hidup aku begitu, aku jadi korban, aku dimaafkan, mental kurang, mental menderita. Nah ketika ini mulai dilepaskan, dan kita balik ke rumah kita yang udah kita tinggalkan sekian puluh tahun nih, kita balik lagi ke sejatian kita pakai baju baru kita, penuh syukur, sadar nafas syukur, lalu menerima melepas dengan rilis, lalu sending love, karena sejatinya kamu adalah cinta tanpa batas. Jadi sending love dan tabungan semesta di delivery terus setiap hari. Itu ketika seseorang melakukan itu, Mas, dia menolong hampir lebih dari 70 orang di dunia ini, Mas, secara vibrasi dan secara frekuensi. Dan kita akan membuat dunia ini menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, testimoni itu dia juga punya utang, Mas. Si orang ini punya utang, terus nggak ada order saat itu, semua tuh kayak serba ketutup gitu pintunya. Tapi dengan dia daily rutin dia jalanin, dan arigato money. Wah, arigato money itu powerful, luar biasa. Dimana kita, lafaz yang kita ucapkan tuh hanya terima kasih. Nanti diperjelas Terima di kelas kasih, ya, di kelas itu ada terima kasih, dan itu nge-boosting banget manifest yang selama ini dia mimpikan. Tapi terindahnya bukan itu, Mas. Kalau reformasi perubahan hidup itu terjadi sama dia, dan akhirnya dia bisa memancarkan itu, membagikan itu kepada orang lain, kepada teman-temannya, teman-temannya manifest juga. Itu keindahan. Dan itu tabungan semesta terbesar. Ini revolusi kesadaran ini, Cik. Bener-bener merevolusi kesadarannya teman-teman. Dan dia cuma punya ungkapan gini ke aku, Teh, hidup seindah ini ya. Enggak, itu nyata banget loh. Aku yang bener-bener itu pas batch 16 pagi aku melihat Teteh di panggung kan, di depan ngajar gitu kan. Ya Allah, iya pantes ilmu kayak gini dikasihkan semuanya kok nggak terjadi perubahan, ya nggak mungkin lah ya. Aku mikir gitu ya dari batin, oh ya wajar lah, pantes kalau gitu. Itu luar biasa sih. Jodoh. Ini masalah jodoh. Fenomenal sih, Mas. Jodoh itu datang ketika kamu sadar bahwa dirimu tuh udah sumber cinta. Gak usah kamu cari, kamu jadi magnet. Kamu jadi magnet cinta. Itu yang terjadi sama beberapa teman-teman, termasuk sahabat aku. Saat B-nya udah dapet, U-nya udah dapet, kita udah di situ. Udah jadi. Iya jadi. Kenapa? Karena dia sumber. Bahkan bisa milih ya. Dia medan energi. Tapi tidak hanya itu, Mas Hendra. Aku hari ini ada beberapa testimoni untuk urusan jodoh. Tidak hanya kita yang bisa menarik jodoh, ibu bisa menarik jodoh anak loh, Mas, di Quantum Jamin. Dan itu udah ada beberapa tuh yang ibunya belajar ngajarin anaknya manifest jodoh. Jadi nggak hanya yang belajar manifest jodoh, tapi kalau ada teman-teman nih masyarakat yang anaknya belum nikah, kalau anaknya belum memungkinkan belajar, ibunya aja dulu belajar. Itu banyak kejadian pernikahan dari seorang ibu, karena kan ibu ke anak DNA-nya kuat, Mas. Jadi kalaupun mau di Quantum Jamin sama ibunya, ngajarin juga anaknya, itu powernya malah jadi 2. Aku dari SMK itu kan udah belajar ya konsep-konsep kayak quantum jam, visualisasi. Itu aku benar-benar muncul dan tumbuh dari diriku sendiri ya. Mahasiswa itu udah belajar telepati, praktek langsung. Mahasiswa segala macam gitu. Bahkan tahun yang lalu pun aku masih rajin kayak gitu. Tapi setelah kita berinteraksi,
kita sering sharing, jam terbang lewat telepon, diskusi segala macam itu ternyata membawa aku pada sebuah kesadaran yang baru bahwa sampai aku merasa kayak nggak butuh lagi deh telepati, minta lagi, quantum jam lagi. Yes. Itu merasa diriku memang bener-bener udah penuh, udah cukup gitu ya, ya enggak? Dulu aku pernah ada satu narasumber yang ngomong soal itu, namanya Kak Ditya Metarani. Ngomong apa sih? Aku belum mengalami soalnya gitu kan. Sehingga aku kayak vibrasinya tuh kurang dapet gitu, kurang dapet. Sekarang aku jadi kayak mengalami sendiri gitu ya. Dan lebih bisa memaknai kehidupan sekecil apapun. Tentu masih banyak hal kekurangan, hal-hal lain masih banyak ya. Yang namanya aja bertumbuh gitu ya. Itu yang paling aku syukuri sih. Iya banget Mas. Karena gini Mas Hendra. Sedari awal sebenarnya udah lengkap dan sempurna. Sedari awal Mas. Jadi apapun, everything, apapun yang kamu mau, sejujurnya itu sudah ada dan tersedia Mas. Sudah ada dan tersedia dan sudah tergelar. Tapi bentuknya samudra potensi tanpa batas. Potensi ini menjadi realita itu dengan rasa syukur yang besar. Merasakan bahwa itu udah terjadi sekarang, yaitu quantum jam. Jadi mewujudkan yang dari potensi samudra tanpa batas menjadi realita, pertama memang harus tahu bab 1 dulu. Kamu siapa? Kalau enggak langsung menerima melepas gitu, misal langsung rilis, biasanya suka agak berat kalau sepengalaman aku ya. Tapi ketika sudah dibuka di awal, kamu siapa? Itu enak gitu, mundur 1 langkahnya itu enak gitu, ngobrol sama anak-anak. Enggak, jangan terlalu melekat gitu, mundur 1 langkah, kamu siapa? Kamu bukan ini gitu. Yang bukan sejatinya kamu, kalau kamu pegangin terus, penderitaan. Itu sama dengan penderitaan. Semua yang kita genggam, semua yang melekat, dipegangin terus, itulah awal mula penderitaan. Termasuk keinginan, Mas Hendra. Keinginan, ingin, mau, dipegangin terus, itu penderitaan, Mas. Jadi izinkan aja terurai ke yang tanpa batas. Biar yang tanpa batas kecerdasan ini yang mengaturnya.